Untuk menjaga kesehatan tubuh selama pandemi corona, kita harus banyak-banyak makan sayur nih. Mendadak jadi vegan gitu deh. Bahan makanan non-hewani punya banyak kelebihan loh. Misalnya kandungan kalori yang lebih rendah dan tidak mengandung kolesterol jahat. Ibaratnya sekali mendayung 2 pulau terlewati. Nutrisinya dapat, berat badan juga ikut terjaga deh. Biar nggak bosan, makanan dari bahan tumbuh-tumbuhan bisa disajikan dengan cara yang unik nih. Selengkapnya di episode hari ini ya. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Siang-siang gini enak banget nih makan cake kayak gini. Mana bentuk cake-nya cantik banget kan? Cake ini beda ya sama cake biasa. Cake ini terbuat dari bahan-bahan non-hewani loh. Salah satu bahan utamanya spirulina. Di antara bahan makanan lain, spirulina ini termasuk ke dalam superfood. Soalnya punya kandungan gizi yang super lengkap. Di dalam spirulina terdapat kandungan protein yang tinggi, zat besi yang baik untuk sel darah, dan yang paling penting gak ada kolesterolnya loh. Wah, mantep banget gak tuh buat dijadikan pilihan makanan vegan. Spirulina ini sebenarnya apaan sih? Langsung saja kita cari tahu aja deh. Yuk kita kemon! Organisme bersel satu bernama spirulina ini jago membasmi racun dalam tubuh kita loh. Kandungan gizinya juga super duper melimpah. Gak heran deh kalau spirulina juga menjadi salah satu bahan pangan masa depan. Supaya praktis dikonsumsi, spirulina diolah dalam bentuk kapsul. Nah, Unyil sudah sampai nih di tempat budidaya spirulina. Lokasinya di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Spirulina itu aslinya hidup di air laut, tapi di Indonesia bisa kita budidayakan di air tawar loh. Budidaya spirulina di kolam air tawar lebih mudah dan murah. Spirulinanya pun dijamin bebas logam berat dan arsen, 2 zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Bibit spirulinanya tinggal di kolam sepanjang 35 meter ini nih. Setiap kolam bisa menampung 8.000 liter air. Dengan jumlah spirulina sampai triliunan loh. Weleh, pantas saja kolamnya jadi hijau ya. Di setiap kolam terdapat kincir air yang terus berputar selama 6 jam dalam sehari. Ombak dari putarannya bisa untuk menyebar pakan untuk nutrisi spirulina loh. Nutrisi, suhu, dan cahaya sangat bagus untuk pertumbuhan spirulina. Unyil jadi penasaran deh, kira-kira bentuk spirulina itu seperti apa ya? Karena ukurannya super duper kecil, kita harus lihat pakai mikroskop nih. Sip deh, cek. Wah, ternyata bentuknya seperti kumparan spiral ya. Pantas saja namanya spirulina. Oke deh, sekarang waktunya panen. Kita bisa panen spirulina setiap 4 hari sekali. Media saring bernama screen mesh ini langsung memisahkan spirulina dengan air deh. Wih, seperti bubur ya. Lanjut, kita cetak pakai mesin extruder yuk. Seperti cetak adonan kue ya. Kalau berbentuk pipi begini bisa bikin cepat kering nih. Oke deh, sekarang kita keringkan dalam oven yuk. Waktunya sekitar 5 jam dengan suhu 60 derajat Celcius. Gak terlalu tinggi, biar kandungan gizinya gak hilang. Sip deh, lanjut kita kemas spirulina dalam bentuk kapsul yuk. Siapkan dulu cangkang kapsulnya. Mesin langsung mengisi bubuk spirulina ke dalam kapsul tuh. Kalau sudah selesai, langsung keluar satu persatu. Syur! Saat ini kapsul spirulina sudah terjual ke seluruh Indonesia. Spirulina mengandung protein 4 kali lebih banyak dari daging sapi. Kandungan zat besinya juga 60 kali lebih banyak dari bayam. Kandungan antioksidannya juga tinggi.
untuk mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh kita. Gak cuma sistem antibodi kita yang makin kuat dengan mengkonsumsi spirulina. Bonusnya, kesehatan kulit kita pun jadi ikut terjaga. Jadi kinclong gitu deh. Poipe kan pinter masak. Bisa bikin olahan dari spirulina nggak, Po? Itu tuh semacam rumput laut. Gizinya banyak banget, Po. Bisa diolah jadi macam-macam makanan. Oh, gitu ya. Empok coba bikin aja deh ya. Ntar Unyil cicipin aja kalau udah jadi. Oke deh, Po. Makanan zaman now makin aneh-aneh aja ya. Masa rumput dimakan? Tapi ya udah dah. Kan kata si Unyil gizinya tinggi. Poipe, Unyil datang nih. Mau nyobain spirulinanya. Nah, kebetulan banget nih. Baru aja mateng. Boleh nih cobain. Idih, kok gini sih rasanya, Po? Ih, ini pakai apaan sih? Lah, empok masukin rumput tadi. Pan katanya spirulina macam rumput. Selain dikonsumsi dalam bentuk kapsul untuk suplemen makanan, spirulina juga bisa loh diolah jadi cake kayak gini. Soal rasa sih sudah pasti mantap. Meski bentuknya cake, teman-teman tetap bisa kok dapat berbagai gizi dari spirulina. Bikin cake ini juga nggak ribet. Masaknya juga nggak perlu dipanggang pakai oven. Wah, makin rendah kalori ya. Bahan-bahannya kita bagi menjadi dua ya. Pertama, bahan untuk membuat bagian crumble atau layer dasar yang bertekstur crunchy. Kedua, bagian filling yang terbuat dari spirulina. Meski namanya cake, kue yang satu ini nggak pakai terigu sama sekali loh. Bahan-bahan untuk membuat crumble antara lain kacang walnut, kurma, air, dan virgin coconut oil alias minyak kelapa murni. Sebelum dicampur, kacang walnut dan kurma harus direndam terlebih dahulu selama kurang lebih 4 jam agar lebih lembut dan mudah dihancurkan. Lalu dimasukkan ke dalam food processor. Kemudian masukkan kurma yang sudah direndam juga. Terus dihaluskan deh selama kurang lebih 5 menit. Jangan di blender terlalu lama ya, karena proses ini bisa menimbulkan panas yang menyebabkan kandungan gizi di dalam minyak kelapa tidak maksimal. Kalau sudah, baru deh dimasukkan ke loyang. Biar nggak lengket, loyangnya diolesi minyak kelapa dulu ya. Tinggal masukkan ke dalam freezer selama kurang lebih setengah jam agar bagian crumble-nya mengeras. Sekarang kita bikin fillingnya nih, yang terdiri dari ekstrak spirulina, 1 mangkok kacang mete, secangkir air, setengah cup palem nektar atau gula palem cair, 2 sendok teh Himalayan salt, dan sepertiga cup minyak kelapa. Sama seperti walnut, kacang mete sudah direndam, dihaluskan dulu. Kacang mete inilah yang membuat tekstur cake menjadi creamy. Lalu masukkan air, palem nektar, garam, dan yang paling penting spirulina. Spirulina biru ini sangat baik untuk kesehatan loh, yang membantu melawan radikal bebas dan juga mencegah hipertensi. Terakhir, campur minyak kelapa ke dalam adonan dan aduk sampai rata. Kalau sudah, tuang ke dalam loyang yang berisi crumble dan masukkan ke dalam freezer selama 2 jam. Adonan yang sudah beku tinggal disajikan dan dihias sesuai selera. Tada! Cake spirulinanya siap dinikmati. Nutrisi di dalam cake ini komplit banget loh. Ada spirulina yang menjadi sumber protein, mineral, vitamin, dan antioksidan. Berbeda dengan cake pada umumnya, lemak dari walnut dan mete dalam cake vegan ini tidak termasuk ke dalam lemak jahat, sehingga bagus untuk kesehatan jantung. Apalagi ada bahan kurma yang berguna untuk menyeimbangkan gula dalam darah. Gula juga nggak pernah makan kan ya? Sama. Wih, ada lele bakar nih.
Ini bukan lele beneran kok. Bentuknya sih memang mirip banget sama lele. Tapi makanan vegan ini terbuat dari bahan non hewani loh. Prinsipnya sih lele vegan ini gak beda jauh sama sushi. Bedanya gak pakai bahan ikan ataupun nasi untuk dibungkus dengan lembaran rumput laut. Nama keren lele vegan ini sih si soy roll. Bisa banget nih untuk dijadikan variasi menu biar gak bosan, tapi tetap bergizi. Kita tengok yuk cara membuatnya. Yuk kita kemon. Wih, tumben ini ada lele, Poipe. Iya dong, press from kolom tuh leleknya. Duh, Oga jadi pengen beli. Tapi lagi nggak bawa duit nih. Kagak bawa apa kagak punya? Pasti mau ngutang lagi ya? Kagak. Yang kemarin aja belum lunas. Pelit banget sih, Poipe. Oga mau ngecek dulu ini lelenya. Beneran seger apa enggak? Aduh, tuh. Pucung gabus, ada-ada aja dah ah. Udah tahu tuh lele ada patilnya. Aduh, Poipe sama Pak Oga lagi ributin apaan sih ini? Ini Den Unyil. Oga kan lagi pengen lihat lelenya. Malah kepatil. Hah? Waduh, hati-hati dong Pak Oga. Kalau pengen makan lele tanpa patil, Unyil punya nih solusinya. Ada di smartwatch Unyil. Semua bahan yang digunakan untuk membuat lele vegan sama sekali nggak mengandung unsur hewani loh. Atau nama kerennya plant-based. Bahan-bahannya ada nori yang berasal dari rumput laut, tahu dan kembang tahu yang berasal dari kedelai, tepung terigu yang terbuat dari gandum, lalu bumbunya menggunakan garam dan kaldu jamur. Pertama, hancurkan tahunya dulu ya. Lalu campur dengan tepung terigu. Nah, biar rasanya mantap, tambahkan garam dan kaldu jamur secukupnya. Aduk-aduk rata deh. Lanjut, kita buat bagian kulit lelenya. Ambil kembang tahu sebagai lapisan luar. Lalu olesi seluruh permukaan kembang tahu dengan tepung yang sudah diberi air supaya merekat. Setelah itu tumpuk dengan lembaran nori. Pastikan kembang tahu dan norinya sudah rekat ya. Tinggal diisi deh dengan adonan tahu tadi. Gulung norinya. Di bagian ujung, olesi dengan tepung cairnya sebagai perekat, sehingga kulitnya nggak gampang lepas. Gulungan lele vegan ini dikukus selama kurang lebih 30 menit, biar matang sempurna dan jadi lebih lembut. Kalau sudah matang, lele vegan bisa diolah sesuai selera. Kalau teman-teman suka yang kering, lele vegan ini bisa digoreng selama kurang lebih 5 menit. Jadinya crispy-crispy gitu deh. Bisa juga nih dinikmati dengan cara dipanggang. Selama dipanggang, pastikan selalu dibolak-balik ya. Dan jangan lupa oleskan kecap. Jadi deh, lele vegan ini siap dihidangkan. Pas banget nih dimakan dengan nasi hangat dan sambal. Sudah kayak pecel lele kan? Protein yang terkandung di dalam lele vegan ini cukup tinggi loh. Gak kalah deh sama lele beneran. Istimewanya lagi, lele vegan ini tidak mengandung lemak jahat dan rendah kalori jika dibandingkan lele beneran. Aman deh tuh jadinya buat yang ingin menurunkan berat badan. Selain itu, nori yang berasal dari rumput laut menyerap cukup banyak vitamin dan mineral seperti iodin dan bahkan vitamin yang cukup langka dijumpai pada tanaman, yaitu vitamin B12. Meski nori yang biasa kita temui berwarna hijau gelap, bahan bakunya ya alga merah ini. Untuk mendapatkan lembaran tipis yang menjadi ciri khas nori, rumput lautnya digiling sampai halus hingga berbentuk bubur ya.
Nori memang diolah tanpa tambahan bumbu apapun karena rasa nori di sini sudah enak. Yap, laut yang kualitasnya bagus bikin nori jadi gurih. Nah, saat proses panggang inilah nori mengeluarkan rasa yang khas, sedap dan gak amis. Jadi makin mantap deh. Nori yang sudah matang akan langsung melewati mesin deteksi. Nori yang kualitasnya gak bagus bakal dipisahkan. Nori yang kurang baik itu yang sobek atau nggak rata potongan lembarannya. Nori yang sudah selesai dengan standar akan dikemas. Jangan lupa ya, tambahkan silika gel yang fungsinya untuk menyerap kadar air yang keluar. Jadi waktu bungkusan nori ini kena paparan sinar lampu atau cahaya matahari, nori di dalam tetap aman kualitasnya. Siapa yang suka ubi? Unyil sih paling suka sama ubi rebus. Yummy. Ubi merupakan karbohidrat kompleks yang punya kadar gula rendah. Low GI gitu deh. Beda sama nasi yang masuk golongan karbohidrat sederhana yang kadar gulanya tinggi. Bisa banget nih untuk alternatif sumber pangan vegan. Meskipun memiliki segudang manfaat, sayangnya masih banyak yang memandang ubi sebagai makanan yang kurang elit. Tenang, salah satu pabrik pengolahan ubi yang berada di daerah Pasuruan, Jawa Timur mampu mengolahnya menjadi makanan yang spesial. Ini dia, Satsuma Imo Koroke alias kroket ubi jalar. Namanya sih memang agak ke Jepang-Jepangan karena terbuat dari ubi Jepang. Kalau nama kerennya sih Naruto Kintoki. Tapi bukan Naruto kartun ya. Dari segi penampilannya, sekilas memang mirip seperti ubi lokal. Bentuknya melonjong dan memiliki kulit berwarna merah keunguan. Yang membedakan adalah daging ubinya yang berwarna oranye, serta memiliki cita rasa yang manis dan tidak berserat. Selain menjadi makanan favorit keluarga, juga cocok banget loh dibuat sebagai bekal sekolah. So pasti sehat dan yummy. Panggang ubi hingga matang selama 2 jam dengan pemberian suhu yang bertahap, mulai dari 180 hingga 220 derajat Celcius. Agar matang merata dan kandungan airnya dapat menguap dengan baik, sehingga menghasilkan daging ubi yang sangat lembut dan tidak kasar. Alright, kupas ubi yang telah matang. Ubi jalar memang aman dikonsumsi oleh semua usia, bahkan untuk bayi yang baru mulai makan. Kandungan seratnya yang tinggi membantu menjaga pencernaan agar aman saat beralih ke makanan padat. Kandungan beta-karotennya yang tinggi merupakan antioksidan alami untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Juga kandungan vitamin C, vitamin B, dan fosfor yang tinggi yang sangat ampuh melawan infeksi. Oh iya, sebagian besar olahan ubi di sini akan diekspor ke Jepang dan Korea loh. Ubi akan dibuat menjadi pasta, sehingga lebih mudah untuk mengolahnya. Khususnya di Jepang, ubi merupakan makanan yang sangat istimewa. Bukan hanya sekedar penggajal perut pengganti nasi. Lebih dari itu, ubi atau sweet potato selalu ada hampir di setiap menu makanan. Bahkan aneka inovasi makanan berbahan baku ubi terus dikembangkan loh. Wih, hebat! Ubi jalar juga mengandung banyak kalium yang mampu mengatasi insomnia atau gangguan sulit tidur. Karena mampu membuat otot tubuh menjadi lebih rileks dan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Ayo, Po. Cepetan dong. Masa gini aja gak kuat? Buruan. Aduh, berat banget dah Simbul. Makannya apaan Simbul? Dikit lagi, Po. Keluarin tenaganya dong. Ayo dikit lagi. Hehehe, ngerjain Po Ipen enak nih. Bol, tunggu Bol. Woi. Waduh. Salah satu inovasi produk yang dibuat dari pasta ubi Jepang ini adalah kroket. Nah, kroket ubi ini juga gak kalah enak loh. Daging ubi yang memiliki cita rasa manis dikombinasikan dengan rasa gurihnya keju.
so yummy. Kemon, bentuk menjadi bulatan kecil ya, dan lumuri dengan tepung panir. Goreng kroket dalam minyak panas. Proses pematangan ini untuk menjaga agar bentuk kroket tidak rusak dalam kemasan saat dipasarkan. Kroket ubi ini akan dibuat menjadi frozen food. Selain lebih praktis, juga agar dapat bertahan lebih lama, meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Camilan ini cocok banget loh untuk menemani kalian. Mantap! Makanan berbahan dasar non-hewani memang pas banget untuk menjaga kesehatan, terutama pas masa pandemi kayak gini. Tapi ada baiknya makanan yang kita santap bervariasi ya, biar nutrisi yang kita serap juga makin lengkap. Sekian dulu Unyil menemani penonton hari ini. Jangan lupa terus saksikan si Unyil tiap hari Senin sampai Jumat pukul 12 siang. See ya!